Sebelum masuk dalam pujian dan penyembahan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami cuma bisa bilang terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh banyak yang sudah Engkau berikan bagi kami. Sungguh banyak yang sudah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan Natal kemarin itu adalah suatu anugerah yang sungguh indah bagi kami, Tuhan. Anugerah dan hadiah yang tidak bisa kami gantikan dengan apapun juga yang ada di dunia ini, ya Tuhan. Kelahiran-Mu itu sungguh membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami, ya Tuhan. Karena kelahiran-Mu itu adalah awal dari keselamatan yang akan kami terima melalui pengorbanan-Mu di kayu salib itu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami masuk dalam sharing firman Tuhan di dalam ibadah pada malam ini, kami rindu untuk mempersembahkan terlebih dahulu pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini boleh menjadi persembahan yang kudus, harum, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah hadir, maupun setiap teman-teman kami yang nanti akan menyusul Tuhan. Kami berserah, kami percayakan ibadah kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, kita mulai lagu yang pertama dulu. Judulnya Bapa ku persembahkan tubuh, kusembah kau Tuhan ya. Baik. Terima kasih Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah selama-lamanya. Terima kasih Yesus, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami Tuhan sebagai ibadah yang sejati di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, hanya Engkau Yesus, di mana kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati, berikan ku hati, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saya rindu kita mengulanginya lagi dari awal. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari nyanyi sama-sama. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Oh Yesus Tuhan, berikan ku hatimu Yesus, yang penuh belas kasih Tuhan. Berikan ku hatimu Yesus, agar kami mengasihi sesama kami. Berikan kami matamu Tuhan, agar kami bisa melihat jua yang bisa keliling kami. Terima kasih Tuhan. Berikan hatimu Tuhan, berikan hatimu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau yang selalu menolong dan menyertai kami. Oh, terima kasih Tuhan. Melakukan tugasmu, kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan belas kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan tuntunan tangan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sungguh pada malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tidak bisa balas segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi biarlah mulut kami, hati kami persembahkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga itu menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali berkumpul di dalam ibadah komunitas biji sesawi ini ya Tuhan. Seberapapun kami yang ada Tuhan, kami percaya seperti firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami bukan bersharing biasa, kami bukan beribadah biasa, tetapi kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang datang dengan beban dan pergumulan diberikan kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang mengambil alih setiap kami di dalam ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sembunyikanlah kami di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari sama-sama kita yang sudah menerima sukacita daripada Tuhan, kita katakan amin. Ya, terima kasih. Ya, shalom Kak Catherine. Selamat bergabung. Ya, puji Tuhan pada malam hari ini Kak Catherine bisa ikut. Ya. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, kabar baik. Oh, puji Tuhan. Ya, Natalnya kemarin gimana Kak? Natalnya di sini di Malang. Oh, di Malang aja nggak pulang ke kampung ya Kak ya? Enggak. Oh, oke, baik. Ya, oke, mari kita bersharing. Mungkin langsung dari Kak Catherine duluan deh. Mungkin ada yang ingin di-sharingkan atau mungkin tentang Natal kemarin, apa yang Kak Catherine dapatkan atau rasakan atau apapun yang ingin Kak Catherine sharingkan. Silakan Kak Catherine. Oke, makasih. Iya. Ini sih Natal buat saya nih Natal yang kedua ya. Natal bukan sama-sama dengan orang tua, Natal jauh dari orang tua. Di mana di sini saya juga tinggalnya sama pendeta, sama gembala, ibu gembala. Di sini apa ya? Suasananya beda sekali. Yang dulunya saya tuh kalau Natal tuh pasti sama-sama dengan orang tua, teman-teman, saudara. Di sini saya cuman dengan kondisi yang begini, kami juga merayakan Natal tuh dibatasi. Orangnya ya dibatasi semua. Terus biarpun Natal dibatasi, tapi puji Tuhan bersyukur sekali karena bisa merayakan Natal dengan teman-teman komunitas gereja, dan puji Tuhan juga dengan damai Natal ini ya memberikan saya banyak pengalaman bahwa meskipun saya nih meskipun saya nih jauh dari orang tua, tapi dalam Tuhan saya masih mendapatkan kasih dari baik itu dari teman-teman di gereja, dari ibu gembala yang sekarang saya tinggal dengan dia, ataupun dari rekan-rekan saya. Di sini pas selesai Natal saya telepon orang tua saya, telepon mama. Selamat Natal mama, terus bilang selamat Natal. Iya kan, mama saya tuh dia tuh orangnya paling gimana ya? Baru ucapin selamat Natal aja udah nangis, bilang mama tuh ingat kan kebetulan saya kan anak bungsu ya. Di rumah saya tuh
tinggal bapak sama mama saya. Yang lain tuh udah kerja semua. Jadi posisi di Kupang tuh tinggal mama dan bapak. Terus selamat Natal langsung nangis tuh mama tuh. Namanya mama Natal sendiri di rumah sama bapak tuh. Kan sedih. Baru pas kemarin mama sakit kan, jadi nggak sempat ke gereja, cuma bapak aja. Jadi pas aku telepon nangislah mama bilang kan kalau gitu ya mesti kita juga ya sedih ya, iya sih, tapi ya berusaha kuat aja mama. Aku juga di sini tuh baik-baik kok, nggak sakit. Di sini juga masih ada tuh teman-teman orang tua yang masih sama-sama, jadi mama nggak usah sedih ya. Nanti tahun depan aku pulang deh. Dan mama bilang cuman satu pesan mama saya, baik-baik di situ, jaga kesehatan. Ingat ya kalau tinggal sama orang tuh jangan malas-malas. Terus Iya. salam sama bapak tuh katanya gitu juga. Bapak bilang ya mau gimana lagi, kan kondisi sekarang. Bapak bilang kamu ingat ya apa yang dari sini bapak ajarkan, jangan lupa, janganlah jadi orang yang buat diri tuh paling serba ada, hiduplah sesuai dengan keadaan. Terus jangan ikut gaya teman-teman di kampus, atau yang negatifnya jangan diikut. Bapak pesan kayak gitu, bilang iya Pak. Terus kalau kamu susah di situ cerita. Kebetulan Kak, kalau saya ini susah di sini nggak berani cerita sama orang tua. Jadi kan posisinya kan saya tinggal sama orang ya kan. Di Iya. sini di sini di sini saya harus bangun jam 5 pagi. Jam 5 tuh udah saat teduh sampai jam 6, terus bangun jam 6 saya kerjakan semua pekerjaan rumah. Karena kebetulan saya tinggal dengan beliau, saya kerjakan semua pekerjaan rumah. Selesai itu barulah saya bisa mandi, bisa kuliah. Kalau belum selesai kerja saya nggak bisa itu. Biar mau kuliah tuh jam 7 tuh harus selesai dulu kerjaannya tuh baru bisa keluar. Jadi ya mau kondisi gitu juga nggak berani cerita, mau dimarahin, mau dibentak, mau disegalain juga nggak pernah cerita. Iya baik-baik kok Pak, doain aja yang terbaik. Iya. Ya di sini saya bersyukur ya, Tuhan. Pernah nih sakit hati benar nih Tuhan, pas kemarin acara Natal kan, acaranya tuh terus ada kumpul-kumpul kan di rumah, banyak nih teman-teman yang datang kan. Nah kita tuh disuruh bikin kue, aku nih disuruh bikin kue sama ibunya nih. Terus ada lah kesalahan dikit dimarahin, terus sampai kayak mau nangis, Tuhan mau lari deh. Tapi doa lagi, Tuhan berikanlah sukacita Natal ini Tuhan, janganlah buat saya sakit hati karena cuma dimarahin gini aja. Saya tuh kalau dimarahin nggak apa-apa ya, cuman kan ini posisinya banyak orang ya, nanti gimana coba ya, nggak malu kalau dimarahin banyak orang. Posisi ini saya paling bungsu di sini, paling kecil, yang lain tuh udah senior semua. Kalau dimarahin pasti malu sih. Ya udah mau gimana lagi, orang juga kita tinggal sama orang ya nggak apa-apa ya. Cuman terima aja lah. Terus beberapa hari kemudian setelah Natal tuh Tuhan, berdoa sama Tuhan, berikanlah saya kasih biar saya tuh bisa mengasihi orang. Janganlah balas dendam, janganlah dendam sama mereka Tuhan. Saya itu mau berubah dari hidup saya yang lama Tuhan, tidak mau lagi biar dimarahin, ya udah habis selesai, janganlah tinggal-tinggal kayak gitu. Amin. Iya. Pokoknya mau lah berubah di tahun 2022 inilah, mau lebih baik lagi deh dari ini, biar nggak dimarahin terus. Oke, terima kasih itu dari saya. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Kak Catherine, Natalnya, pengalaman Natalnya. Mungkin kalau Kak Catherine minta supaya Tuhan bisa memberikan hati yang penuh kasih, Kak Catherine harus siap-siap nih. Kalau Kak Catherine minta hati yang penuh kasih, pasti ujiannya nanti lebih berat lagi. Berat, ya, karena ujiannya ya pasti mungkin Kak Catherine akan banyak yang menyakiti hati Kak Catherine, yang misalnya ingin mengata-ngatain, memfitnah dan lain sebagainya. Itu namanya ujian daripada Tuhan, supaya Kak Catherine benar-benar nggak nih bisa mengasihi Tuhan. Iya. Sempat tuh kemarin difitnah. Pas kan aku ke kampus. Nah kalau di gerejaku ini perempuan nggak boleh foto sama laki-laki. Pokoknya nggak boleh jalan atau apa berduaan, harus bertiga. Pokoknya peraturannya banyak.
terus kan ke kampus. Nah, ada tugas nih. Nah, terus nih mau beli di warung kan, mau beli keperluannya nggak ada. Ya udah aku pergi sama temanku cowok dengan motor. Dilaporin lah sama itu ibu gembala. Nah, pas aku sampai dari kampus capek nih sore, capek banget. Dimarahin pula. Dari mana kau ini? Kayak mana ini? Dari mana kau ini? Aku dari kampus, Kak. Kayak mana kau ini? Udah aku bilang kan, kebetulan dia kan orang Batak kan. Orang Batak ya, iya. Udah aku bilang kau ini tak mengerti, Kak. Janganlah. Tidak tahu apakah ini peraturan gereja, Kak. Maaf, Kak, udah aku kasih alasannya. Udah tetap dimarahin, ya udah dilaporin tuh sama kakak yang di kampus tadi tuh ada, karena dia kan satu gereja tuh. Ya udah nggak apa-apa lah, itu biar jadi pelajaran aja. Di sini nih Tuhan kayak mau nangis dah. Keluar rumah jalan sedikit, aduh salah nih mati kau sampai rumah. Jadi betul memang Kak. Jadi kalau kita ingin supaya kita diberikan hati Tuhan yang penuh kasih, berarti kita harus diuji. Karena kalau kita nggak diuji, berarti bagaimana kita bisa merasakan kasih itu? Kalau kita bisa, misalnya kita minta Tuhan, saya minta hatimu yang penuh kasih. Ketika orang menjahati kita, tapi kita mengampuni dia, justru di situ kita akan merasakan sukacita yang luar biasa loh Kak. Jadi beda sama kalau kita balas dengan kejahatan, Oh iya, pasti beda. rasanya akan iya. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, kita balas dengan kasih, pasti rasanya tuh di dalam hati tuh, aduh seneng banget aku bisa balas kejahatan dengan kebaikan. Tadi seperti yang renungan saya hari ini itu ya yang Iya, begitu. sempat tuh baca tuh. Iya. Terharu dah. Jadi itulah perbedaan kita dengan orang-orang di dunia. Kalau dunia ini mungkin menuntut agar kejahatan dibalas kejahatan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap mengasihi, bahkan mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi kita saja, itu nggak ada gunanya, tapi mengasihi orang yang jahat sama kita. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang dunia. Ya, terima kasih banyak Kak Catherine untuk Iya, sharingnya. sama-sama. Ya. Ini Kak Catherine satu daerah dengan Kak Febri nih. Ya, silakan Shalom Kak Febri. Shalom Kak. Ya, ini sama-sama dari NTT ini. Kak Catherine NTT-nya di mana ya Kak? Daerah Dari Kupang. Kupang. Oh, Kupang. Kak Febri mana? Asal mana tuh? Flores Kak. Sekarangnya di mana? Di Labuan Bajo. Oh. Kak Febri ini masih SMA, Kak Catherine, masih SMA. Berarti bungsu ya? Ya, ini yang paling kecil di komunitas kita tuh Kak Febri ini. Berarti aku udah tua nih guys. Iya. Ya, silakan Kak Febri, apa yang ingin dibagikan buat kita? Sebelumnya terima kasih Kak Mario sudah memberikan saya kesempatan. Kali ini saya simpati dengan sharing awalnya Kak Mario tadi dengan Kalidia tentang percobaan. Di mana Kak Mario bilang tadi, percobaan itu Tuhan berikan supaya kita tetap setia apa yang Tuhan berikan. Karena dari setiap percobaan-percobaan yang Tuhan berikan itu ada bermacam-macam ya Kak. Ada percobaan yang Tuhan kasih kita itu percobaan melalui setiap pergumulan yang kita dapatkan, dan juga cobaan yang Tuhan berikan dari setiap sukacita yang berlebihan. Dari cobaan pergumulan-pergumulan itu Tuhan menguji kita apakah kita kuat dan bertahan dalam setiap pergumulan yang kita dapatkan. Dari situ juga Tuhan bisa lihat apakah kita tetap percaya padanya dan tetap berserah dari setiap pergumulan kita dapatkan, apakah kita terus berserah dan percaya dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan dari pergumulan sukacita yang Tuhan berikan itu, seperti yang Kak Mario bilang awal tadi, apakah kita
dari percobaan itu, apakah kita tetap setia kepada Tuhan dengan tidak melupakan segala kebaikan yang Tuhan berikan. Iya. Misalnya kita dapat kebahagiaan itu ada banyak macam. Terus apakah kita tetap mengingat Tuhan Yesus bahwa kita mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Dan juga dari setiap pergumulan-pergumulan itu juga, setiap cobaan-cobaan itu, kita bisa lihat dari itu apakah kita kuat, apakah kita lemah. Dan dari semuanya itu, yang kuat harus menanggung kelemahan diri sendiri dan juga menanggung kelemahan orang lain. Menanggung kelemahan diri sendiri itu, misalnya kelemahannya kita belum tahu jelas kebaikan Tuhan, misalnya saya belum mengerti betul tentang Tuhan Yesus itu yang bagaimana dari setiap firman yang Dia berikan kepada para rasulnya melalui Injil, dan pikiran kita masih tertutup maksud dan arti dari setiap perkataan dan firman yang berikan itu. Dan melalui sesama, misalnya dalam komunitas ini, Kak Mario, Kak Ivi, dan Kak Catherine bisa menjelaskan, misalnya ada yang saya tidak mengerti, dan kakak-kakak bisa menjelaskan kepada saya maksud dari Injilnya itu apa. Dan juga maksud dari menanggung kelemahan orang lain itu yang seperti itu tadi. Kak Mario, Kak Ivi, dan Kak Catherine bisa menjelaskan kepada saya apa yang saya tidak mengerti. Iya. Demikian, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Kak Febri ya. Saya ingin menjawab sedikit. Tadi Kakak bertanya ya, apa yang dimaksud dengan menanggung penderitaan orang lain gitu ya Kak ya? Iya, Kak. Ya. Jadi ada ayatnya ya di Roma 12 pasal 15. Karena saya ini bacaannya nih sudah di Roma ya, di kitab Roma ya. Dan Roma pasal 12 ini itu nasihat-nasihatnya bagus sekali. Apalagi Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 itu di sana ada perikopnya nasihat untuk hidup di dalam kasih. Itu betul-betul nasihat yang luar biasa sekali buat kita dari Rasul Paulus ya. Itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada para jemaatnya, kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi ini juga berlaku juga untuk kita bahwa kita juga harus hidup dalam kasih. Sama seperti juga Rasul Paulus menulis tentang kasih di 1 Korintus pasal 13 ya kalau tidak salah. Itu juga membahas juga tentang kasih. Nah, tadi Kakak bertanya, apa sih yang dimaksud dengan menanggung penderitaan atau menanggung penderitaan orang lain ya? Nah, saya baca ayatnya ya Kak ya, dari Roma 12 pasal 15. Ya, Kakak di situ ada Alkitab enggak, Kak Febri? Ada, Kak. Ya, mungkin Kak Febri sendiri yang bisa membaca Roma 12 ayat 15. Ayat 15. Ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, jadi itu artinya Kak. Jadi ketika misalnya kita punya sahabat nih, misalnya Kak Febri, misalnya ada di dalam sukacita, ya berarti saya juga ikut bersukacita karena Kak Febri bersukacita. Nah, misalnya Kak Catherine juga ada di dalam kesedihan, berarti saya harus ikut berempati atau ikut merasakan juga kesedihan yang dialami oleh Kak Catherine. Nah, itu namanya apa ya? Kita sama-sama merasakan apa ya, senasib sepenanggungan lah seperti itu. Apalagi kita kan semua ini kan adalah saudara rohani ya, Kak Febri, Kak Catherine, Bu Indri, teman-teman yang lain, kita semua ini anggota rohani, anggota tubuh Kristus. Jadi kita ini sama-sama keluarga rohani. Jadi apa yang dirasakan oleh Kak Febri itu juga yang dirasakan oleh teman-teman yang lain ya. Jadi misalnya Kak Febri lagi dalam kesedihan nih, ya berarti saya pun juga ikut bukan bersedia, apa istilahnya? Saya turut
sepenanggungan begitu. Jadi saya ingin menguatkan Kak Febri, memberikan Kak Febri kekuatan supaya Kak Febri tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi Kak Febri mau bangkit lagi, bersemangat lagi. Ya, misalnya Kak Febri lagi sedih terus butuh orang untuk curhat begitu ya. Biasanya kan ada kalau orang banyak itu sedih, dia butuh teman untuk curhat ya, seperti itu. Nah, saya menjadi pendengar yang baik nih. Misalnya saya mau mendengarkan curhatannya Kak Febri atau Ibu Lydia mungkin mendengarkan curhatannya Kak Febri, kita mendengar saja. Itu biasanya kita sudah ikut merasakan ya, karena ada orang yang dia ingin apa yang dia rasakan itu didengar dulu oleh orang lain begitu. Jadi kita mendengar, oh iya Kak Febri cerita seperti ini, Kak Febri misalnya ada dalam kesedihan, ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, terus sebagai saudara-saudara rohaninya ya kita ikut merasakan hal yang sama dengan Kak Febri rasakan. Itu namanya kalau bahasa Indonesianya berempati. Empati itu artinya senasib sepenanggungan. Kita merasakan hal yang sama. Teman kita ada dalam kesedihan, kita pun juga merasakan ikut turut bersimpati, berempati gitu ya. Kalau teman kita lagi bersukacita, ya kita juga harus ikut bersukacita ya. Kadang ini dunia terbalik ya. Orang yang misalnya teman kita lagi bersukacita, kita malah iri hati. Itu banyak ya. Kita cemburu misalnya, kita iri hati. Ih, misalnya apalagi orang yang kita nggak sukai nih ya, dia bersukacita, dia dapat sesuatu yang bagus, kemudian akhirnya kita jadinya kesel, ih kenapa sih harus dia yang dapat kok bukan saya gitu. Nah ada yang kayak gitu banyak. Nah demikian juga misalnya orang lagi bersedih, terus kita nggak berempati, kita malah bilang apa begitu, alah begitu aja kok kamu sedih begitu, nggak usah banyak pikir. Padahal dia butuh dikuatkan, dia butuh didukung, dia butuh didoakan. Nah itu seperti itu namanya Kak. Jadi kita sama-sama menanggung penderitaan. Karena apa Kak? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menanggung penderitaan yang seharusnya tidak dia tanggung. Itu adalah penderitaan dia di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, karena wujud daripada kasihnya itu, kita juga harus mengasihi sesama kita. Salah satu perwujudan dari kasih itu adalah kita ikut bersama-sama merasakan penderitaan orang lain. Ya, tadi Ibu Indri sempat bilang, kalau misalnya ketemu dengan orang di jalan yang misalnya lagi butuh makan atau orang lapar atau apa, diberikan supaya mereka juga bisa makan ya, mereka juga bisa menikmati makanan hari ini. Seperti itu sih Kak. Jadi intinya kita bisa sama-sama merasakan penderitaan teman kita, kita bisa sama-sama merasakan kesusahan teman kita. Ya bukan berarti kita menjadi susah, tidak, tetapi kita memberikan dia dukungan, kita memberikan dia semangat, kita mendoakan dia. Makanya komunitas ini hadir itu untuk seperti itu Kak. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Seperti itu Kak Febri yang saya tambahkan. Iya. Ada lagi yang ingin Kak Febri tanyakan Kak? Tidak ada Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau kemarin Natalnya berarti luar biasa ya, Kak? Penuh sukacita ya, Kak, ya? Puji Tuhan, Kak. Iya, jadi Kak Febri nggak sendiri, Kak Catherine juga ini Natalnya jauh dari orang tua. Saya juga sendiri Natal jauh dari orang tua, ya. Tapi kalau Ibu Lydia kemarin kita sudah ketemu dengan orang tuanya, ya. Tapi kalau orang tua saya jauh sekali di Papua sana, ya. Jadi mau pulang juga belum bisa karena kondisi lagi kayak begini. Jadi ya kita sama-sama, tapi walaupun kita terpisah jauh, kita tetap merasakan ada sukacita Natal ya. Ya kita tetap merasakan damai di dalam hati ya.
segala sesuatunya itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita semua. Ya, gitu Kak Febri. Ingin cerita Kak tentang kemarin Natal atau enggak? Lain kali aja, Kak. Oh iya, lain kali ya, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan makna Natal ini bisa bisa menjadi momen buat kita untuk Kristus itu lahir di dalam hati kita. Kemudian kita menyambut tahun 2022 dengan tuntunan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa berjalan tanpa tuntunan daripada Tuhan. Kita berjalan sendiri, kita pasti akan tersesat. Jadi seperti domba-domba yang tersesat. Tapi Tuhan mau kita mengikuti Tuhan karena Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan aku gitu. Dia menuntun kita ke padang rumput yang padang rumput yang hijau ya. Ada lagunya itu ya di Mazmur 23 nanti Iya, Kak Kak. Febri bisa baca. Jadi kita selalu minta tuntunan dari gembala kita yang sejati yaitu Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus selalu menuntun kita, agar Tuhan Yesus selalu menyertai kita di tahun 2022 ini. Kita semakin bersuka cita lagi dan kita boleh menjadi saluran untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ya Kak ya. Jadi Kak Febri pun bisa demikian, teman-teman Kak Febri yang misalnya ada di dalam persoalan, Kak Febri bantu, Kak Febri doakan, supaya mereka juga selamat, mereka juga menerima Tuhan Yesus, mereka bertobat, ya seperti itu Kak. Ya, itu aja Kak Febri. Ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup Kak Febri? Sudah cukup, Kak. Ya, terima kasih Kak Febri untuk sharingnya pada malam hari ini. Nah, sekarang terakhir ke Ibu Indri nih. Ibu Lydia mau tambahkan sedikit, silakan Ibu Lydia. Oh iya, Ibu Lydia malam ini mau mendengar dulu. Ya, kalau begitu kita ke Ibu Indri. Silakan Bu Indri. Ya, ini bukannya menggurui, tapi saya hanya apa yang saya alami ya, boleh saya bagikan ke Kak Catherine, Kak Febri, supaya bisa menjadi masukan. Ya, ini Silakan. juga tentang kasih. Ya, saya beberapa waktu yang lalu mengalami bagaimana saya dicaci maki. Ya, saya sudah bekerja maksimal, bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena saya itu kalau diberi tugas saya selalu mengerjakan dengan maksimal. Dan bagi saya tugas yang diberikan ke saya itu adalah dari Tuhan dan saya harus mengerjakan dengan bagus, dengan hasil yang baik ya, untuk supaya tidak sia-sia Tuhan kasih saya talent di sana. Nah, ketika saya sudah bekerja dengan baik, lalu saya dicas, difitnah, maki-maki, dan di situ saya belajar untuk memaafkan, untuk mengampuni. Ya tentunya dengan berdoa ya, ketika mendengar itu di telinga itu sakit sekali, itu manusiawi ya. Saya nangis, tapi saya dalam hati berkata, Tuhan mampukan saya untuk mengampuni, mampukan saya untuk bisa mengampuni dengan tulus. Dan itu cuma Tuhan yang bisa membuat hati saya untuk lunak. Dulu saya orangnya sangat keras. Saya kalau dikritik langsung, wah, kalau di rumah saudara langsung bisa pulang. Ya udah, kalau memang kayak gini, aku kok disalah-salahin, langsung ambil tas sudah aku pulang. Tapi ternyata melalui 8 tahun itu saya diproses bagaimana saya berhadapan dengan orang yang temperamental ya. Saya itu orangnya temperamental, sangat keras. Di sana saya dibentuk, sama hati saya dibentuk untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan. Dan tentunya semua tahu ya,
Kalau dicaci maki itu kata-kata yang keluar itu sangat bagus. Nggak tahu itu bahasa apa, saya nggak ngerti, tapi sangat bagus dan mantap rasanya. Itu saya alami dan saya sampai nangis karena saking bagusnya kalimat itu. Saya bilang, Tuhan, berikan saya hati untuk mengampuni. Dan ternyata bisa. Dan sampai berjalan begitu lama, akhirnya saya bisa mulai ini adaptasi ya. Jadi kalau ada event kumpul, lalu ada beda pendapat, lalu ada saya dikritik, namanya juga kumpul orang banyak. Itu saya udah nggak seperti dulu. Jadi saya bisa, oh gitu ya. Walaupun nggak cocok, mungkin nggak sependapat dengan saya, tapi saya, oh seperti itu ya, terima kasih ya. Dan saya merasa kita bisa bertemu dengan orang yang seperti itu. Karena dengan bertemu mereka, saya menjadi lebih banyak, lebih baik, lebih dewasa. Saya belajar banyak dari karakter orang yang dipertemukan Tuhan melalui pertemanan atau melalui apa ya di pekerjaan seperti itu. Sedikit saya juga menanggapi Kak Febri ya, boleh ya menambah sedikit. Silakan Bu. Iya. Menanggung penderitaan orang lain. Kita siap menjadi pendengar yang baik. Saya setuju dengan Kak Mario tadi, dan membawa di dalam doa. Kita udah dengarkan dengan sebaik-baiknya, lalu kita kumpulkan di dalam doa. Dan memotivasi dengan kata-kata yang baik. Sehingga dengan kata-kata yang positif, sehingga orang itu semangat lagi. Karena saya alami ketika saya di dalam pergumulan itu, saya sering orang itu menjudge saya. Oh kamu kok gini. Itu justru saya semakin merasa seperti dipojokkan. Tapi ketika saya pernah bertemu dengan salah satu orang, itu dia mendengar dengan baik dan dia itu memberi saya kata-kata motivasi yang sangat bagus. Itu saya menjadi semangat kembali. Jadi saya merasa ya betul ya, orang itu bilang seperti ini, dan itu menjadi semangat untuk saya. Lalu kita harus memberikan waktu kita, kapanpun dia mau untuk curhat, kita harus siap sedia. Jadi tidak bisa dong kita, misalnya Kak Febri habis curhat, lalu aduh kok bosen ya, kok dicurhati terus, kita nggak boleh ya. Kita harus siap, kapanpun dia perlu waktu, kita harus siap untuk melayani. Lalu memberi di dalam kekurangan. Seringkali kita itu kalau mau kasih itu, ini yang umum ya, uangku cuma sedikit, masa mau kasih, nanti kalau habis gimana gitu. Nah, seperti kemarin juga saya kalau cerita sama anak saya, di dalam kekuranganmu itu justru kamu harus menjadi berkat. Justru kamu harus memberi ketika kamu di dalam kekurangan. Hari ini mungkin uang kamu nggak banyak kok, tapi kalau kamu mau kasih orang itu, kamu menunjukkan kemurahan, kamu menjadi suratan yang terbuka, kamu menjadi berkat untuk orang lain. Orang lain itu akan senang, orang itu akan lihat perbuatan itu menyatakan kasih, dan orang itu pasti akan kita bisa menarik orang itu mengenal bahwa kekristenan itu adalah didasari dengan kasih. Jadi tidak semua orang Kristen itu pelit, tidak semua orang Kristen itu buruk, tapi banyak orang Kristen itu yang baik, yang murah hati. Kan orang nggak tahu kalau kita memberi itu di dalam kekurangan, dan itu menjadi tantangan ketika kita di dalam kekurangan. Memberi orang lain itu adalah suatu tantangan. Kalau kita berlimpah, uang kita banyak, kasih seorang itu nggak masalah, kecil. Tapi ketika kita kekurangan dan kita digerakkan Tuhan untuk memberi, itu jika kita mampu menjalankan tugas itu kita merasakan, oh luar biasa sekali gitu loh. Kita diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Nah, Amin. ya itu sekian sharing dari saya untuk malam ini. Iya. Ya, terima kasih Bu Indri. Tadi tambahannya betul juga ya, saya lupa ya, yaitu waktu. Waktu ini memang kita harus korbankan waktu kita untuk orang-orang yang membutuhkan kita ya. Ya, misalnya kayak Ibu Lydia membutuhkan saya, ya saya harus mengorbankan waktu saya untuk Ibu Lydia, begitu. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga misalnya Kak Febri curhat sama siapa gitu misalnya, ya kalau dia mengasihi Kak Febri, berarti dia harus mengorbankan waktunya untuk Kak Febri. Seperti contoh mungkin dengan orang tua Kak Febri, nah seperti itu. Nah, mereka siap untuk mendengarkan curhatan atau persoalan yang dihadapi oleh Kak Febri. Betul ya, ini tadi saya lupa tambahkan, yang ditambahkan Ibu Indri itu betul sekali. Waktu. Waktu itu adalah hal yang paling berharga buat orang-orang yang membutuhkan kita ya. Jadi di samping kita korbankan ya materi, di samping kita mengorbankan misalnya kita mendukung dalam doa, kita mau mendengarkan curhatan mereka, kita mau mendukung mereka memberikan kata-kata yang firman Tuhan misalnya untuk menopang mereka. Salah satunya juga itu waktu juga. Waktu ini yang penting. Kita harus siap kapan saja orang itu membutuhkan kita, kita harus siap. Kita harus ada, ya. Terkecuali memang mungkin saat kita tidur ya enggak bisa ya. Tapi kalau misalnya kita masih bisa ya tetap kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela ya. Semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Jadi itu artinya Kak Febri yang tadi ditambahkan oleh Ibu Indri itu betul sekali. Jadi kita kita ingin menjadi orang ingin menanggung penderitaan orang lain, itu artinya kita punya waktu, kita harus korbankan waktu kita juga harus siap korbankan materi kita juga harus siapkan korbankan ya seperti Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita, seperti itulah. Jadi itulah yang namanya menanggung penderitaan sesama. Kita menjadi saluran kasih karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, begitu Kak Febri. Ya, tambahan daripada Ibu Indri itu bagus sekali. Jadi kita harus mengorbankan waktu kita untuk orang yang kita misalnya sedang ada masalah. Jadi contoh kayak Kak Febri curhat nih sama siapa gitu, sama Kak Catherine misalnya ya. Kak Catherine juga harus punya waktu, tapi Kak Febri juga harus lihat-lihat waktu. Misalnya curhatnya jam 2 malam ya, takutnya Kak Catherine tidur ya, malah nggak bisa ya. Tapi misalnya curhatnya jam berapa gitu, atau tanya, aku mau curhat nih, kamu ada waktu nggak? Nah, kalau dia ada waktu, kita baru curhat, seperti itu. Itu pengorbanan waktu itu sangat berharga buat kita. Gitu Kak Febri. Iya, Kak. Iya. Kak Lydia, Ibu Lydia mau tambah? Nanti buat adik Febri, kalau mau curhat boleh tuh sama kakak. Iya, boleh. Iya, sama Kak Catherine. Apalagi ini sama-sama dari Nusa Tenggara Timur ya. Jadi pasti secara bahasa juga bisa saling mengerti, paham. Ya. Jadi Kak Febri misalnya pengen curhat, tanya-tanya, boleh sama Kak Catherine. Siap, Kak. Iya, oke. Ya, sekali lagi tadi penjelasannya Ibu Indri, terima kasih banyak ya, sudah dimengerti oleh Kak Febri. Ibu Lydia nggak menambahkan? Boleh? Ya. Shalom semuanya, shalom Bu Indri, Kak Febri, Kak Catherine. Shalom, Kak. Shalom Kak. Ini sebenarnya nggak mau menambahkan ya, tapi karena
sudah 3 kali disuruhnya. Kayak Petrus ya, disuruh 3 kali baru nggak. Bener ya kata Kak Febri tadi, kita yang kuat harus menanggung kelemahan saudara-saudari kita. Ternyata kita dapati setiap dari kita pribadi lepas pribadi itu nggak selamanya kita kuat ya, teman-teman. Ada kalanya kita itu lemah juga, makanya kita butuh komunitas. Jadi kalau di komunitas itu nggak semuanya itu kuat terus, nah itu puji Tuhan. Tapi pasti kalau ada yang lemah itu ada satu juga yang kuat gitu. Jadi saling melengkapi, saling menopang itu sudah pasti. Jadi nggak semuanya lemah gitu ya. Makanya Nggak semuanya kuat. nggak maksudnya. Oh, iya. Makanya saya beruntung ya ikut tergabung dalam komunitas. Jadi meskipun mungkin kadang ada saatnya kita lagi kuat nih, berarti ada teman kita juga yang lagi lemah dan butuh kekuatan dari kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang kuat itu ada kalanya Tuhan izinkan di titik yang lemahnya juga. Jadi dia juga bisa dapat kayak serap menyerap gitulah istilahnya. Jadi sama-sama mengisi, sama-sama menguatkan gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Jadi tetaplah berkomunitas karena itu akan terus membuat kita tetap berdiri, tetap kuat gitu ya. Selain hubungan kita pribadi dengan Tuhan, komunitas itu perlu ya dalam kehidupan rohani kita. Mungkin itu aja Pak Mario dari saya. Terima kasih Bu Lydia. Ya, jadi semoga masukan-masukan buat Kak Febri bisa memberikan Kak Febri kekuatan, bisa memberikan Kak Febri pengertian yang baru, pemahaman yang baru ya Kak Febri. Dan saya bersyukur Kak Febri ini sungguh setia sekali ya ikut ibadah komunitas kita ini dari awal ya. Kemarin memang karena terkendala waktu karena jam 2 itu ya, tapi nggak apa-apa Kak Febri. Saya percaya Kak Febri itu kalau nggak ada halangan, Kak Febri pengen ikut sekali ibadah ini. Sama seperti Kak Delvi nggak tahu ini mungkin karena lagi acara keluarga di kampung, sama dengan Kak Billy juga ya, Kak Billy juga mungkin ada acara keluarga. Ibu Indri nih ya. Nah, dan teman-teman kita yang lain ini mungkin masih banyak teman-teman kita yang sibuk Natal ya, jadi mereka nggak bisa. Tapi mudah-mudahan di bulan Januari ya nanti kita bergabung juga dengan kerjasama dengan namanya Oase Worship ya. Mereka bisa memberikan kita semangat lagi ya, mereka bisa mendukung pelayanan kita lebih lagi supaya teman-teman yang nggak ikut ya, yang sudah lama nggak pernah ikut lebih bersemangat lagi di bulan Januari. Oke. Nah, mungkin karena ini sudah mau jam 9, kita akan akhiri. Saya mohon dengan penuh kerendahan hati buat Ibu Indri nih memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Bu Indri. Ya. Oke, kita berdoa sekarang. Ya. Sama-sama untuk mengakhiri ibadah online ini. Iya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus di Kak Febri atau Kak Catherine? Untuk kesehatan kita semua, Kak. Oh iya, oke, itu aja. Iya. Ya. Oke. Silakan Bu Indri, ya. Bapak, kami mengucap syukur karena malam ini kami bisa berkumpul untuk memuji, menyembah Engkau. Kami bisa saling berbagi, untuk saling menguatkan, untuk saling mengisi. Semua adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, buat kami semakin hari semakin setia untuk ikut di dalam ibadah ini. Karena ini sangat untuk pertumbuhan rohani kami, sebagai makanan rohani kami. Sehingga kami semakin hari semakin dewasa untuk mengenal
betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Biar Amin. kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau senantiasa menambahkan jiwa-jiwa yang baru untuk komunitas kami. Amin. Sehingga semakin hari semakin bertambah banyak. Sehingga kami boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa yang ada di luar untuk mengenal Engkau. Semua Amin. kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan di komunitas Biki Betawi ini, baik untuk Kak Mario, baik untuk Ibu Lydia, baik untuk Kak Catherine, juga untuk Kak Fetri, supaya mereka selalu sehat, supaya mereka selalu Amin. diberkati kesehatan mereka dalam pelayanan, dalam setiap apa yang menjadi aktivitas mereka. Bapa, Engkau mengetahui setiap hati kami, Engkau mengetahui setiap kerinduan kami, dan terlebih kami ingin menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Amin. Pak. Engkau juga memberikan hati yang rindu untuk grup di komunitas Biki Betawi bagi mereka yang sudah lama tidak mengikuti ibadah Zoom ini. Tuhan, Engkau sanggup membuat hati mereka rindu dan hati mereka kembali untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan Engkau, sehingga kami boleh menikmati kesaksian-kesaksian dari mereka, betapa mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sebentar akan saling berpisah. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu senantiasa bersama dengan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Terima kasih banyak Bu Indri. Terima kasih juga Kak Febri. Terima kasih Kak Catherine. Iya. Ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Iya. Oke, selamat malam. Shalom. Shalom. Ya,